adalah Ibnu Abbas. Apabila memperkatakan hadits ini, lalu berkata, demi Allah, itu adalah termasuk hadits yang tidak begitu terkenal, hadits gharib dan hadits yang dapat menipukan. Diriwayatkan bahwa sebahagian orang yang kuat beribadah kepada Allah adalah menegakkan kebaikan kepada istrinya, sampai kepada istrinya itu meninggal. Lalu dikemukakan kepadanya untuk dikawinkan lagi. Maka ia menolak seraya berkata, bersendirian adalah lebih menyenangkan hatiku dan lebih mengumpulkan cita-citaku. Kemudian ia menerangkan, aku bermimpi sesudah seminggu dari meninggalnya. Seolah-olah segala pintu langit itu terbuka dan seolah-olah beberapa orang laki-laki turun dan berjalan-jalan di angkasa, diikuti oleh sebahagian akan lainnya. Maka tiap kali turun seorang, lalu ia memandang kepadaku, seraya berkata kepada orang yang di belakangnya, bahwa orang ini adalah orang celaka. Maka menjawab yang lain, ya, dan menyambung yang ketiga begitu juga. Dan menyahut yang keempat, ya betul. Maka aku pun takut menanyakan mereka, karena takut dari yang demikian itu. Sehingga lalulah dekatku yang penghabisan dari mereka dan dia itu seorang anak kecil. Lalu aku bertanya kepadanya, hai, siapakah orang celaka ini yang kamu tunjukkan kepadanya? Anak kecil itu menjawab, Tuanlah. Maka aku bertanya, mengapakah begitu? Ia menjawab, kami angkatkan amalan Tuan dalam amalan orang-orang yang berjuang fisabilillah. Maka semenjak seminggu yang lalu kami disuruh meletakkan amalan Tuan bersama orang-orang yang meninggalkan jihad. Kami tidak mengetahui apa yang Tuan perbuat. Kemudian, maka orang itu pun meminta kepada teman-temannya, kawinkanlah aku. Kawinkanlah aku, sehingga tidak berpisah dengan dia. 2 istri atau 3. Dalam cerita Nabi-Nabi alaihi salam diceritakan bahwa suatu golongan datang kepada Nabi Yunus alaihi salam. Lalu beliau menggabungkan diri bersama mereka. Maka masuk dan keluar ke rumahnya. Lalu beliau disakiti oleh istrinya dan dimakinya. Dan beliau itu berdiam diri saja. Mereka itu merasa heran yang demikian. Lalu Nabi Yunus alaihi salam bersabda, janganlah kamu heran, karena aku telah bermohon pada Allah Ta'ala dan aku mengatakan, janganlah kiranya engkau menyiksakan aku di akhirat. Maka segerakanlah siksaan itu bagiku di dunia. Maka Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya siksaanmu ialah anak perempuan si Anu yang engkau kawin dengan dia. Maka aku kawin dengan anak perempuan itu dan aku bersabar di atas apa yang engkau lihat daripadanya. Tentang kesabaran di atas yang demikian itu adalah latihan bagi jiwa, menghancurkan kemarahan dan membaguskan akhlak. Karena orang yang tinggal sendirian atau sekutu dengan orang yang bagus akhlaknya, tidaklah tersaring daripadanya kekejian jiwa kebatinan dan tidaklah terbuka segala kekurangannya yang tersembunyi. Maka pantaslah kepada orang yang berjalan ke jalan akhirat, mencoba dirinya dengan menumpuh segala penggerak yang seperti itu serta membiasakan kesabaran kepadanya, supaya luruslah akhlaknya, terlatihlah jiwanya dan bersihlah dari segala sifat yang tercela kebatinannya. Dan kesabaran terhadap tingkah laku keluarga, di mana kesabaran itu merupakan latihan dan perjuangan, adalah pikulan bagi mereka dan menegakkan hak-hak keluarga serta dengan sendirinya menjadi ibadah. Maka ini pun sebahagian dari faedah-faedah, tetapi tidak mengambil manfaat dengan dia. Kecuali seorang dari dua, ada kalanya orang yang bermaksud mujahadah sama dengan berjihad melawan hawa nafsu, latihan dan pemurnian akhlak. Karena dia berada pada permulaan jalan, maka tidak jauhlah menampak ini sebagai jalan pada mujahadah, dan terlatihlah dengan itu jiwanya.
Dan ada kalanya orang itu sebahagian dari orang-orang abid, yang tak ada baginya perjalanan dengan yang salah dan gerakan dengan pikiran dan hati. Amalannya hanyalah dengan amalan anggota badan, dengan salat atau haji atau lainnya. Maka perbuatannya untuk istri dan anak-anaknya, dengan mengusahakan yang halal untuk mereka dan bangun menyusun ketertiban hidup mereka, adalah lebih utama baginya dari segala ibadah yang wajib bagi tubuhnya, yang tidak melampaui kebajikannya kepada orang lain. Adapun orang yang berakhlak murni, ada kalanya dengan mencukupi pada asal kejadiannya atau dengan berjihad melawan hawa nafsu pada masa-masa yang dahulu sebelum kawin. Apabila ia mempunyai perjalanan pada kebatinan dan gerakan dengan pemikiran hati dalam segala ilmu dan mukasyafah yang diminta mengetahuinya saja, maka tidak seyuknya ia kawin karena maksud tersebut, karena latihan itu sendiri telah mencukupi baginya. Adapun ibadah dalam amal dengan usaha bagi mereka itu, maka ilmu adalah lebih utama dari yang demikian. Karena ilmu juga adalah amal, dan faedahnya adalah lebih banyak dari yang demikian, lebih lengkap dan merata kepada segala makhluk lainnya, dibandingkan dengan faedah usaha kepada keluarga. Maka inilah faedah perkawinan dalam agama, di mana dengan faedah itu agama menetapkan keutamaan bagi perkawinan. Adapun bahaya perkawinan, maka 3 perkara. Pertama, yaitu yang terkuat dari 3 perkara ini, ialah lemah daripada mencari yang halal. Sesungguhnya yang demikian itu tidaklah mudah bagi masing-masing orang, lebih-lebih lagi pada waktu-waktu ini, serta bergoncangnya penghidupan. Maka adalah perkawinan itu suatu sebab dalam meluaskan untuk mencari dan memberi makan dari yang haram. Dan pada itulah kebinasaannya dan kebinasaan istrinya. Sedang orang yang membujang adalah terpelihara daripada yang demikian. Adapun orang yang kawin, maka dalam hal yang terbanyak ia terjerumus dalam lubang-lubang kejahatan. Lalu ia menuruti kemauan istrinya dan menjual akhiratnya dengan dunianya. Pada suatu hadits tersebut sesungguhnya hamba itu disuruh berdiri pada timbangan Al-Mizan. Ia mempunyai kebajikan seperti bukit. Lalu ditanyakan dari hal pemeliharaan keluarganya dan pelaksanaan hak-hak mereka. Ditanyakan tentang hartanya, dari mana diusahakannya dan pada apa dibelanjakannya, sehingga habis dengan segala tuntutan itu semua amal perbuatannya, maka tidak tinggal baginya lagi suatu kebajikan pun. Maka diserukan oleh malaikat, inilah orang yang telah dimakan oleh keluarganya segala kebajikannya di dunia dan pada hari ini ia tergadai dengan segala amal perbuatannya. Dan dikatakan bahwa yang pertama-tama yang bersangkutan dengan seseorang pada hari kiamat ialah istri dan anaknya. Mereka itu membawanya berdiri di hadapan Allah Ta'ala, seraya mengatakan, "Wahai Tuhan kami, ambillah untuk kami akan hak kami daripadanya, karena ia tidak mengajarkan kami apa yang tidak kami ketahui. Ia memberikan kepada kami makanan yang haram, sedang kami tiada mengetahuinya." Maka pada ketika itu, Allah Ta'ala memotong daripada amalannya untuk mereka itu. Berkata setengah salaf, apabila dikehendaki oleh Allah akan kejahatan bagi seorang hamba, niscaya dikuasakannya ke atas orang itu dalam dunia gigi-gigi yang tajam yang akan menggigitnya, yakni anak dan istri, al-iyal. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tiada diperoleh seseorang akan dosa daripada Allah yang lebih besar daripada kebodohan istrinya. Inilah bahaya umum, sedikitlah orang yang terlepas daripadanya, kecuali orang yang mempunyai harta pusaka atau usaha dari yang halal, yang cukup untuknya sendiri dan untuk istrinya.
dan ia mempunyai rasa puas al-qanaah yang mencegahnya daripada mencari yang lebih. Sesungguhnya orang itulah yang terlepas daripada bahaya tersebut, atau orang yang mempunyai perusahaan dan sanggup berusaha halal daripada usaha-usaha yang diperbolehkan al-mubahat, dengan memotong kayu api atau memburu atau berada pada perusahaan yang tiada sangkut paut dengan raja-raja. Dan ia sanggup bergaul dengan orang-orang baik, ahlul khair, dan orang-orang yang menurut zahiriahnya berkeadaan sejahtera dan kebanyakan hartanya itu halal. Ibnu Salim radhiyallahu anhu berkata, di mana beliau ditanyakan tentang kawin, maka beliau menjawab kawin itu adalah lebih afdal, lebih utama pada masa kita sekarang ini bagi orang yang bersangatan nafsu syahwatnya. Seperti keledai jantan yang melihat keledai betina, ia tidak dapat dilarang dari keledai betina itu dengan pukulan. Orang itu tidak dapat menguasai dirinya. Kalau dapat menguasai dirinya, maka meninggalkan kawin itu adalah lebih utama. Bahaya kedua, keteledoran menegakkan hak-hak wanita, bersabar terhadap budi pekerti mereka dan menanggung penderitaan yang timbul dari mereka. Bahaya ini adalah kurang daripada bahaya pertama pada umumnya, karena kemampuan terhadap ini adalah lebih mudah dibandingkan dengan kemampuan terhadap yang pertama itu. Memperbaiki akhlak kaum wanita dan bangun melaksanakan hak-hak mereka adalah lebih mudah daripada mencari yang halal. Dalam hal ini, ada juga bahayanya, karena dia itu penggembala dan bertanggung jawab tentang penggembalaannya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mencukupilah dosa bagi seorang manusia yang menyanyiakan keluarganya. Dan diriwayatkan bahwa orang yang lari dari keluarganya adalah seperti budak yang lari meninggalkan tuannya. Tiada diterima salat dan puasanya sebelum ia kembali kepada mereka. Dan barang siapa yang teledor daripada menegakkan hak wanita, meskipun ia berada di tempatnya, maka ia seperti orang yang melarikan diri. Berfirman Allah Ta'ala, peliharalah dirimu dan kaum keluargamu dari api neraka. Surat 66 At-Tahrim ayat 6. Ia menyuruh kita memeliharakan mereka dari api neraka, sebagaimana kita memeliharakan diri kita sendiri. Manusia itu kadang-kadang lemah daripada menegakkan haknya sendiri. Dan apabila ia kawin, maka kewajibannya berlipat ganda dan bertambah kepada nafsunya, nafsu yang lain. Dan nafsu itu menyuruh dengan kejahatan. Jikalau nafsu itu banyak, niscaya banyaklah biasanya suruhannya dengan kejahatan. Karena itulah, sebahagian mereka meminta maaf dari kawin dan berkata, aku dicoba oleh nafsuku sendiri. Maka bagaimanakah aku menambahkan lagi kepadanya nafsu orang lain, sebagaimana kata seorang penyair? Tidaklah tikus itu termuat di lubangnya, engkau gantungkan pula sapu pada belakangnya. Dan begitu pula lah Ibrahim bin Adam radhiyallahu anhu meminta maaf, seraya berkata, tidaklah akan aku tipu seorang wanita oleh diriku sendiri dan tidaklah aku memerlukan kepada mereka. Artinya, tentang menegakkan hak-hak mereka, menjaga dan memberikan belanja kepada mereka. Aku tidak sanggup daripada yang demikian. Dan begitu pula, Bisir meminta maaf dan mengatakan, yang menghalangi aku kawin, ialah firman Allah Ta'ala, perempuan-perempuan itu mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya. Surat 2 Al-Baqarah ayat 228. Bisir berkata, jikalau adalah aku berkeluarga banyak, niscaya aku takut aku menjadi penjual kulit pada jembatan. Kelihatan Sufyan bin Uyainah radhiyallahu anhu pada pintu sultan. Lalu ia ditanyakan, apakah ini tempat perhentianmu? Maka beliau menjawab, adakah engkau melihat orang yang berkeluarga itu mendapat kemenangan,
Lalu Sufyan bermadah, alangkah bagusnya membujang dan kunci, serta tempat tinggal, yang dikoyakan angin. Tak ada teriakan padanya dan petikan, maka ini pun bahaya umum, meskipun kurang dari umumnya yang pertama. Tidak memperoleh keselamatan daripadanya, kecuali ahli hikmah, yang berakal, yang berakhlak baik, yang mengetahui benar adat kebiasaan kaum wanita, yang banyak sabar menghadapi lidah kaum wanita, mengetahui cara mengikuti nafsu syahwat wanita, bersungguh-sungguh menyempurnakan akan hak-hak wanita, yang tidak begitu memperhatikan ketelanjuran mereka dan dapat mengetahui dengan akal pikirannya akan budi pekerti wanita itu. Kebanyakan manusia itu bodoh, kasar, keras, kejam, jahat, budi pekerti dan tidak insyaf, serta mencari kesempurnaan keinsyafan itu. Sifat yang seperti ini tidak mustahil akan bertambah kerusakannya, disebabkan kawin dari segi tadi. Maka sendirian, single adalah lebih menyelamatkannya. Bahaya ketiga, yaitu kurang dari bahaya yang pertama dan yang kedua, bahwa istri dan anak itu mengganggunya dari mengingati Allah, dan menarikannya kepada mencari dunia, membaguskan penyusunan hidup untuk anak-anak dengan banyak mengumpulkan harta dan menyimpankannya untuk anak-anak itu, mencari kemegahan dan berbanyak-banyak harta disebabkan mereka tiap-tiap sesuatu yang menyibukkan diri daripada mengingati Allah. Baik istri, harta dan anak adalah terkutuk orang yang bersifat demikian. Dan tidaklah saya maksudkan dengan ini bahwa ia terbawa kepada yang dilarang, karena yang demikian itu termasuk kepada bahaya pertama dan kedua. Tetapi ia terbawa kepada bersenang-senang dengan yang dibolehkan, al-mubah, bahkan membawa kepada tenggelam bermain-main dengan wanita, bercumbu-cumbuan dengan mereka dan menaruh penuh perhatian bersenang-senang dengan mereka. Dan berkobarlah dari perkawinan itu bermacam-macam gangguan dari yang sejenis tadi, yang menenggelamkan hati, lalu dihabiskannya malam dan siang. Dan orang itu tidak memperoleh keluangan waktu lagi untuk bertafakur kepada akhirat dan mengadakan persiapan bagi akhirat. Karena itulah, berkata Ibrahim bin Adam radhiyallahu anhu, barang siapa membiasakan paha wanita, niscaya tidak akan datang daripadanya sesuatu. Berkata Abu Sulaiman radhiyallahu anhu, barang siapa kawin, maka sesungguhnya ia telah condong kepada dunia. Artinya, membawanya yang demikian itu kepada kecondongan kepada dunia. Maka inilah kumpulan dari bahaya-bahaya dan faedah-faedah itu, untuk menetapkan terhadap seseorang apakah lebih utama ia kawin atau membujang secara mutlak. Maka terserah melihat kepada hal-hal yang telah dikumpulkan tadi. Bahkan segala faedah dan bahaya itu dapat diambil menjadi perbandingan dan pemegangan. Dan bagi seorang murid hendaklah mengemukakannya terhadap dirinya sendiri. Kalau pada dirinya tidak terdapat bahaya-bahaya itu dan terkumpul segala faedahnya, dengan dimilikinya harta yang halal, budi pekerti yang baik, kesungguhan kepada agama yang sempurna, tidak akan diganggu oleh perkawinan itu daripada mengingati Allah. Dan bersama itu, ia seorang pemuda yang memerlukan kepada penentraman nafsu syahwat, dan dia seorang diri yang memerlukan kepada yang mengatur rumah tangga dan memelihara kaum keluarga. Maka tidak syak lagi bahwa kawin adalah lebih utama baginya, di mana dengan kawin itu adalah usaha untuk memperoleh anak. Kalau tidak adalah faedah dan berkumpullah bahaya-bahaya yang tersebut itu, maka membujang adalah lebih utama baginya. Dan kalau seimbanglah di antara faedah dan bahaya, dan itulah yang kebanyakan, maka seyokyalah ditimbangnya dengan neraca yang adil. Akan bahagian yang berfaedah itu pada tambahan dari agamanya, dan bahagian yang berbahaya itu pada kekurangan dari agamanya.
Maka apabila telah beradu dugaan akan kekuatan salah satu daripada keduanya, niscaya ditetapkannya lah yang satu itu. Faedah yang lebih menonjol ialah anak dan menenteramkan nafsu syahwat. Dan bahaya yang lebih menonjol ialah memerlukan kepada usaha yang haram dan sibuk tidak mengingati Allah. Maka hendaklah kami mengumpamakan akan keseimbangan hal-hal tersebut, lalu kami menerangkan bahwa orang yang tidak mendatangkan baginya kemelaratan dengan nafsu syahwat dan faedah perkawinannya adalah dalam usaha memperoleh anak, dan adalah bahayanya ialah memerlukan kepada usaha yang haram dan kesibukan tidak dapat mengingati Allah, maka baginya membujang adalah lebih utama. Karena tiadalah kebajikan mengenai sesuatu yang menyibukkan tanpa mengingati Allah, dan tiadalah kebajikan dalam usaha yang haram, dan tidaklah dapat disempurnakan oleh urusan anak dengan kekurangan dua hal ini. Maka kawin untuk memperoleh anak adalah suatu usaha dalam mencari kehidupan yang masih disangsikan bagi anak itu. Dan ini adalah suatu kekurangan dalam agama yang menampak sekarang juga. Maka memeliharanya adalah untuk kehidupan dirinya sendiri, dan menjaganya dari kebinasaan adalah lebih penting daripada usaha untuk memperoleh anak. Dan itu adalah suatu keuntungan, dan agama itu adalah modalnya. Dan dalam merusakkan agama itu adalah kesalahan kehidupan akhirat dan kehilangan modal. Dan faedah itu tidak dapat melawan akan salah satu dari dua bahaya tersebut. Adapun apabila menambah kepada urusan anak oleh keperluan menghancurkan nafsu syahwat karena rindunya diri kepada kawin, maka dalam hal ini haruslah diperhatikan, yaitu kalau cemeti ketakwaan tidak sanggup menundukkan kepalanya dan ia takut kepada dirinya akan zina, maka kawin adalah lebih utama baginya. Karena ia bimbang di antara terjerumus kepada perzinaan atau memakan yang haram. Dan usaha yang haram itu adalah yang termudah dari dua kejahatan ini. Dan kalau ia percaya kepada dirinya, tidak akan terjerumus kepada perzinaan. Tetapi di samping itu ia tidak sanggup memicingkan mata dari yang haram, maka meninggalkan kawin adalah lebih utama. Karena memandang itu haram dan berusaha pada bukan wajahnya itu haram. Dan usaha itu selalu terjadi dan padanya kemaksiatannya sendiri dan kemaksiatan istrinya. Dan memandang kepada yang haram itu kadang-kadang terjadi, dan itu adalah tertentu baginya sendiri dan menghilang dalam waktu dekat. Memandang itu adalah zina mata, tetapi apabila tidak dibenarkan oleh kemaluan, maka amat dekatlah kepada pemaafan dibandingkan dengan memakan yang haram, kecuali ia takut bahwa dibawa oleh pandangan itu kepada maksiat kemaluan. Maka kembalilah yang demikian itu kepada ketakutan perzinaan. Apabila ini telah tetap, maka hal yang ketiga di mana ia kuat memicing mata, tetapi tidak kuat menolak pikiran-pikiran yang mengganggu hati, maka lebih utama meninggalkan kawin. Karena amal perbuatan hati adalah lebih dekat kepada pemaafan, dan sesungguhnya yang dimaksudkan ialah menyelesaikan hati untuk ibadah, dan ibadah itu tidak akan sempurna bersama usaha yang haram, memakan dan memberi makanan orang lain dengan haram itu. Maka demikianlah seyogyanya ditimbang bahaya-bahaya itu dengan faedah-faedahnya dan ditetapkan hukumnya menurut perkiraan tadi. Barang siapa telah memahami akan ini, niscaya tidaklah sulit baginya sesuatu daripada apa yang telah kami ukilkan dari orang-orang terdahulu, orang salaf, mengenai penggemaran kepada perkawinan itu pada suatu kali dan pembencian padanya pada kali yang lain. Karena yang demikian itu adalah benar menurut keadaan. Kalau Anda bertanya,
terhadap orang yang merasa aman dari bahaya-bahaya itu, maka manakah yang lebih baik baginya, menjuruskan hati kepada beribadah kepada Allah atau kawin? Maka aku menjawab bahwa di antara kedua hal itu dapat dikumpulkan. Karena kawin tidaklah mencegah daripada menjuruskan hati kepada beribadah kepada Allah. Dari segi kawin itu suatu perikatan akad. Tetapi dari segi memerlukan kepada usaha, maka kalau ia sanggup kepada usaha yang halal, maka kawin juga adalah lebih utama. Karena malam dan waktu-waktu siang yang lain adalah mungkin padanya menjuruskan hati kepada beribadah, dan rajin beribadah tanpa istirahat adalah tidak mungkin. Kalau diumpamakan, dia itu tenggelam dalam seluruh waktu dengan usaha, sehingga tidak tinggal dari waktunya, selain waktu untuk salat fardu, tidur, makan, dan membuang air. Maka kalau orang itu termasuk orang yang tidak menjalani jalan akhirat, kecuali dengan salat sunat atau haji, dan yang berlaku seperti haji dari ibadah-ibadah badan yang lain, maka baginya kawin adalah lebih baik, lebih afdal. Karena dalam mengusahakan yang halal, tegak dengan urusan istri, berusaha memperoleh anak dan bersabar terhadap tingkah laku wanita adalah merupakan berbagai macam dari ibadah yang tidak kurang keutamaannya dari ibadah-ibadah sunat. Dan kalau adalah ibadahnya dengan ilmu, tafakur, perjalanan batin dan usaha di mana yang demikian itu mengganggu kepadanya, maka dalam hal ini meninggalkan kawin adalah lebih utama. Kalau Anda bertanya, mengapakah Nabi Isa alaihi salam meninggalkan kawin, sedang kawin itu suatu keutamaan, dan kalau adalah yang lebih utama menjuruskan hati beribadah pada Allah, maka mengapakah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam membanyakkan istri? Ketahuilah kiranya bahwa yang terlebih utama ialah mengumpulkan di antara keduanya terhadap orang yang mampu, kuat angan-angannya dan tinggi cita-citanya, maka tidaklah ia dapat diumbang-ambingkan oleh sesuatu penggoda daripada mengingati Allah. Dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah mempunyai kekuatan dan dapat mengumpulkan di antara kelebihan ibadah dan nikah. Dan sesungguhnya beliau, serta 9 orang istri, dapat menjuruskan diri kepada beribadah kepada Allah, dan adalah menunaikan keperluan dengan kawin bagi diri Nabi Shallallahu alaihi wasallam adalah tidak menjadi penghalang. Sebagaimana membuang air terhadap orang-orang yang sibuk dengan urusan duniawi, tidaklah menjadi penghalang bagi mereka daripada mengatur dunia, sehingga mereka itu pada zahirnya melangsungkan pembuangan air besar atau air kecil, sedang hati mereka berkecimpung dengan cita-cita, tidak lengah dari segala yang penting baginya adalah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, karena tinggi derajatnya tidaklah dapat dihalangi oleh urusan dunia ini daripada menghadirkan hati kepada Allah Ta'ala. Adalah wahyu diturunkan kepadanya sedang beliau dalam tikar istrinya. Manakala diserahkan kedudukan yang seperti ini kepada orang lain, maka tidak jauhlah dari kebenaran untuk dikatakan bahwa pengemudi itu dapat mengobahkan apa yang tak dapat diobahkan oleh seorang pemurah yang suka memberi. Maka tidak seyogyanya dibandingkan orang lain dengan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Adapun Isa alaihi salam, maka dia itu mengambil dengan penuh ketelitian, tidak dengan kekuatan. Dan ia amat menjaga terhadap dirinya sendiri. Mungkin keadaannya adalah keadaan yang mempengaruhinya oleh kesibukan dengan istri atau berhalangan mencari yang halal atau tidak mudah mengumpulkan antara kawin dan menjuruskan hati kepada ibadah. Lalu ia memilih menjuruskan hati kepada beribadah. Dan mungkin karena Nabi Isa alaihi salam berasal dari Rohul Kudus, roh suci Allah,
konsisten, dan mereka lebih mengetahui tentang rahasia hal keadaan mereka dan hukum zaman mereka tentang usaha-usaha yang baik dan tingkah laku kaum wanitanya. Dan tidaklah atas orang yang kawin selain memperhatikan bahaya-bahaya perkawinan dan faedah-faedah yang ada padanya, manakala segala hal keadaan itu terbagi-bagi, sehingga kawin itu pada sebahagiannya adalah lebih utama dan pada sebahagian yang lain meninggalkan kawin adalah yang lebih utama. Maka hak kita ialah menempatkan segala perbuatan nabi-nabi kepada diri kita mana yang baik buat kita, sebab hanya kita yang tahu diri kita sendiri. Apa bisa kita menahan nafsu syahwat atau tidak yang lebih utama dalam segala hal? Wallahu a'lam. Allah yang Maha Tahu. Bab kedua, mengenai apa yang dijaga pada waktu akad nikah dari keadaan wanita dan syarat-syarat akad. Adapun akad nikah, ikatan perkawinan, maka rukun dan syaratnya supaya sah dan memfaedahkan halal adalah 4. Pertama, izin wali. Kalau tidak ada wali, maka izin sultan, penguasa. Kedua, kerelaan wanita. Kalau ia sudah saib, tidak gadis lagi, dan telah dewasa, balik atau dia itu bikir, masih gadis dan telah dewasa, tetapi dikawinkan oleh bukan bapak atau kakeknya, bapak dari bapaknya. Ketiga, kehadiran 2 orang saksi yang terang adilnya. Kalau keadilan keduanya itu tertutup, maka kita hukumkan juga dengan sah karena diperlukan. Keempat, ijab dan kabul, penyerahan dan penerimaan, yang disambung dengan kata-kata menikahkan atau mengawinkan atau yang searti dengan keduanya ini, yang tertentu dengan masing-masing lisan, bahasa, dari 2 orang yang mukalaf, yang dewasa dan berakal. Tidak ada wanita pada orang yang 2 itu. Apakah orang itu suami atau wali atau wakil dari keduanya? Adapun adab nikah, yaitu mendahulukan meminang khitbah pada walinya, di mana tidak pada waktu wanita itu sedang dalam iddah, tetapi setelah lalu masa iddah kalau dia sedang dalam iddah. Dan meminang itu tidak pula pada wanita yang telah didahului oleh pinangan orang lain, karena dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari pinangan di atas pinangan. Dan setengah dari adab nikah ialah khutbah, pidato sebelum akad nikah, serta dicampurkan pujian kepada Allah, tahmid bersama ijab dan kabul. Maka berkatalah orang mengawinkan, segala pujian bagi Allah dan selawat kepada Rasulullah. Aku kawinkan akan dikau anak perempuanku si Anu. Dan menyahut suami, segala pujian bagi Allah dan selawat kepada Rasulullah. Aku terima nikahnya di atas mahar emas kawin sekian. Dan hendaklah emas kawin itu diketahui jumlahnya dan ringan. Dan memuji Allah sebelum khutbah itu, sunat juga hukumnya. Setengah dari adab nikah ialah diterangkan hal calon suami sampai didengar oleh calon istri. Meskipun calon istri itu masih gadis, karena yang demikian itu lebih layak dan lebih utama mendatangkan kejinakan hati. Dan karena itulah disunatkan melihat calon istri sebelum kawin, karena lebih patut untuk mengeratkan pergaulan di antara keduanya. Setengah dari adabnya juga ialah mendatangkan sejumlah orang-orang solih sebagai tambahan di atas 2 orang saksi, yang menjadi rukun sahnya perkawinan. Setengah dari adabnya ialah diniatkan dengan nikah itu menegakkan sunnah, memicingkan mata dari melihat wanita lain, mencari anak dan faedah-faedah yang lain yang telah kami sebutkan dahulu. Dan tidaklah maksudnya semata-mata memenuhi hawa nafsu dan bersenang-senang. Kalau demikian, maka jadilah amal perbuatannya itu termasuk perbuatan dunia, dan tidaklah tercegah nikah itu dengan niat-niat tadi.
karena banyaklah kebenaran yang bersesuaian dengan hawa nafsu. Berkata Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu, apabila bersesuaian kebenaran dengan hawa nafsu, maka itu adalah minyak samin dengan biji tamar baik. Dan tidaklah mustahil bahwa masing-masing dari pihak nafsu dan agama itu menggerakkan bersama-sama. Dan disunatkan melakukan akad nikah itu di masjid dan dalam bulan Syawal. Berkata Aisyah, aku dikawini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada bulan Syawal dan beliau berbuat dengan aku dalam bulan Syawal. Adapun wanita yang dikawini, maka dipandang padanya dua perkara. Pertama, untuk halal. Kedua, untuk kebaikan penghidupan dan berhasilnya maksud-maksud. Bahagian pertama tadi, yang dipandang padanya untuk halal, yaitu bahwa wanita itu terlepas dari segala yang menghalangi perkawinan, dan yang menghalangi perkawinan itu ada 19:1. Bahwa wanita itu dikawini orang lain. 2. Bahwa wanita itu sedang menjalankan iddah dari orang lain. Baik iddah karena kematian suami, iddah wafat, atau iddah diceraikan oleh suaminya, iddah talak, atau iddah wata, syubhah iddah yang dijalankan oleh wanita itu lantaran telah disetubuhi oleh seorang laki-laki yang menyangka istrinya, umpamanya. Maka wanita tersebut menjalankan iddah kalau ia mengandung dari persetubuhan itu. Atau wanita itu berada dalam masa melepaskan persetubuhan, istibrawata, dari tuannya. Dalam masa istibrawata itu maksudnya ialah wanita itu adalah budak yang telah disetubuhi oleh tuannya. Maka kalau ia akan dikawinkan, baru boleh setelah lewat masa iddah itu, untuk menjaga supaya jangan terjadi kawinnya itu dalam masa mengandung dari bibit tuannya. 3. Bahwa wanita itu telah murtad dari agama karena keluar kata-kata dari lidahnya, dari kata-kata yang dapat mengkafirkan. 4. Bahwa wanita itu beragama Majusi, menyembah api. 5. Adalah wanita itu menyembah berhala atau berpura-pura melahirkan keislamannya, orang zindik, di mana ia tidak digolongkan kepada nabi dan kitab manapun. Sebahagian dari yang tadi ialah yang berkepercayaan dengan aliran serba boleh, mazhab al-ibahah, maka tidaklah halal dikawinkan mereka. Dan begitu pula tiap-tiap yang menganut aliran yang salah, di mana dia dihukum dengan kufur, tidak mensyukuri dari apa yang diyakininya. 6. Ia beragama dengan suatu kitab, di mana ia beragama dengan agama itu setelah diganti-ganti atau setelah diutus Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan bersama itu, dia bukan wanita keturunan Bani Israel, wanita Yahudi. Apabila tidak ada yang dua perkara itu, niscaya tidaklah halal ia dikawini. Dan kalau tidak berkebangsaan Bani Israel saja, maka tentang boleh atau tidaknya dikawini, terdapat perselisihan pendapat di antara para ulama. 7. Bahwa wanita itu budak belian dan yang akan mengawininya adalah orang merdeka, yang sanggup membayar mas kawin wanita merdeka atau tidak takut daripada terjadinya perzinahan. 8. Bahwa wanita itu seluruh badannya atau sebahagian daripadanya kepunyaan yang akan mengawininya selaku budaknya. 9. Bahwa wanita masih berdekatan famili dengan yang akan menjadi suaminya. Dengan adanya wanita itu dari asal-usul si laki-laki, usulnya atau cabang-cabangnya, usulnya atau cabang dari awal pokoknya atau dari awal cabang dari tiap-tiap pokok. Di mana sesudahnya ada pokok, saya maksudkan dengan pokok, yaitu ibu-ibu dan nenek-neneknya yang perempuan. Dan dengan cabang ialah anak-anak dan cucu-cucunya. Dan dengan cabang awal pokoknya ialah saudara dan anak-anaknya.
dan dengan awal cabang dari tiap-tiap pokok. Sesudahnya ada pokok, ialah saudara bapak yang perempuan al-amat dan saudara ibu yang perempuan al-halat. Tidak anak-anaknya. 10. Bahwa wanita itu diharamkan disebabkan penyusuan. Maka diharamkan dari penyusuan akan apa yang diharamkan dari keturunan, dari usul dan fusul, sebagaimana telah diterangkan tadi. Tetapi diharamkan itu kalau penyusuannya sekurang-kurangnya 5 kali susuan, dan kalau kurang dari itu tidak diharamkan nikah. 11. Diharamkan kawin karena bersemanda musyaharah, yaitu bahwa laki-laki yang kawin itu telah mengawini anak perempuan wanita itu, atau nenek perempuannya sebelumnya, atau telah disetubuhinya mereka dengan syubhat, diragukan pada akad, atau telah disetubuhi ibunya atau seorang dari nenek-nenek perempuannya dengan akad atau syubhat, diragukan akad. Maka semata-mata akad nikah dengan seorang wanita telah mengharamkan nikah dengan ibunya, dan tidak mengharamkan nikah dengan anaknya, kecuali telah disetubuhi atau telah dikawini wanita itu oleh bapaknya atau anaknya yang laki-laki sebelumnya. 12. Bahwa wanita yang dikawini itu adalah istri yang kelima. Artinya, telah ada dalam pangkuan yang kawin itu 4 orang istri selain yang kelima tadi. Baik masih dalam perkawinan itu sendiri atau masih dalam idah talak riji. Tetapi kalau dalam idah talak bain, tidak dilarang yang kelima. 13. Bahwa ada dalam pangkuan yang kawin itu saudara perempuan atau saudara bapaknya yang perempuan atau saudara ibunya yang perempuan atau saudara ibunya yang perempuan dari istrinya, sehingga dengan perkawinan itu ia telah menghimpunkan di antara keduanya. Maka tiap-tiap 2 orang, di mana di antara keduanya terdapat hubungan kerabat berdekatan famili. Kalau yang seorang itu laki-laki dan yang seorang lagi wanita yang tidak diperbolehkan kawin di antara keduanya, maka tidaklah boleh dikumpulkan dengan perkawinan di antara keduanya itu. 14. Bahwa yang kawin itu telah menceraikannya dengan talak 3, maka tidaklah halal lagi wanita itu kepadanya selama belum disetubuhi oleh suami yang lain dalam suatu perkawinan yang sah.